Ya, kita mulai ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat-sehat saja? Ya, kemarin ada kabar ya, alumni meninggal ya. Apa hubungannya sama kita, Pak? Ya. Ya, alumni ya angkatan 2015 ya, Mas Daril ya. Mas Daril Fatah, alumni 2015. Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Tadi itu aja ya, intermezzo aja. Kita lanjutkan kuliah kita apa namanya? Bisnis bisnis intelijen gitu ya. Masih inget gak terakhir kita bahas apa? Ya, kita bahas tentang UAS ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 bulan 6 tahun 2022. Pertemuan ke 9 ya. Pertemuan 9. Oke, ini kelas BI 19 malam sip ya. Pada bawa laptop kan? Oh ya, oke. Nanti ini aja lah, nggak usah apa, diikutin aja langkah-langkahnya ya. Nanti coba kita apa? Sekarang kita masuk kepada BI versi kedua gitu ya. Kok nggak ada yang bilang belum naik? Ya, ya, oke. Ya, ya, oke. Kita masuk BI versi yang kedua. Saya review sedikit ya. Jadi UASnya itu ya, kalau review sedikit UASnya kita apa kemarin ke kelompok. Masih ingat gak? Kelompok, kemudian apa? Satu kelompoknya berapa orang? Satu kelompoknya tiga, tiga mahasiswa. Benar kan ini? Kemudian saya bilang nanti UASnya ada BI versi satu gitu ya. Ada BI versi satu ya. Ini pakai apa? Google Data Studio ya. Oke. Kemudian ada BI versi yang kedua. Ini yang akan kita mulai bahas hari ini gitu ya. Python gitu ya. Nah, kemarin ada beberapa yang sudah WA saya gitu ya, terkait dengan kasusnya gitu ya. Kasusnya bagaimana Pak ya? Karena ada kasusnya, ada juga datanya gitu ya. Oke. Pertanyaan yang muncul ya, apakah kasus yang pertama itu boleh beda dengan kasus yang kedua ya? Atau data yang pertama itu boleh beda dengan data yang kedua gitu ya. Kemudian misalnya kasusnya ngambil dari mana Pak? Apakah kasus ngambil dari jurnal gitu ya? Atau boleh nggak ngambil data yang dari tempat kerjaan gitu ya? Oke, sebenarnya semuanya boleh ya, semuanya boleh. Maksudnya apa? Kasus satu, kasus dua berbeda, oke. Data satu, data dua nggak nyambung juga, oke. Cuma nanti ibaratnya jangan terlalu sederhana juga gitu ya. Oke, jangan terlalu sederhana. Berarti nanti thresholdnya gimana Pak? Batasannya gimana? Ya minimal kalau Anda mau ngambil dari jurnal ya, kalau buat yang kasus pertama, tampilan yang nanti di Google Data Studio itu seperti yang ada diangkat di jurnal. Gitu ya, kalau misalnya nggak ada ide mau seperti apa, tinggal lihat di jurnalnya, kemudian nanti dia nampilin apa aja, itu yang Anda kerjakan di Google Data Studio. Saya nggak bahas Google Data Studio lagi, saya pikir bisa Anda perdalam lagi nanti. Kita praktek juga nggak jalan-jalan kan kemarin ya. Oke, saya pikir nanti kalau mungkin perlu saya kasih waktu satu pertemuan terakhir di Google Data Studio-nya gitu ya. Sekarang saya mau switch dulu ke BI versi yang kedua. Ini siapa ini? Oh, Mbak Hari. Ya, di BI versi kedua itu seperti apa? Ini masih nyambung dengan kuliah-kuliah saya minggu lalu ya. Ya, sebelum UTS. Jadi di versi kedua ini kita akan ada apa namanya? Data algoritmanya gitu ya. Kemudian nanti algoritma ini kita main di katakanlah di Jupyter notebooknya gitu ya. Nanti kita kita nggak terlalu berlama-lama di sini. Nanti saya kasih beberapa contoh apa katakanlah scriptnya yang bisa Anda coba-coba gitu ya. Kemudian nanti di situ ada kita deploy ke webnya gitu ya. Oke. Nanti apakah perlu sekompleks seperti apa Pak? Ya minimal
hasil dari train di algoritma di Jupyter Notebooknya ini bisa Anda simpan dalam sebuah file, kemudian nanti bisa kita tanam dalam webnya gitu ya. Karena kita mainnya di sini Jupyter Notebook gitu ya, kita mainnya pakai Python, maka nanti kita main webnya base-nya base Python. Ada pilihan nggak Pak? Python gitu ya. Pilihannya apa? Pilihannya Django gitu ya. Kalau Anda mau main Flash silahkan gitu. Sekarang ada yang baru namanya apa? Streamlit ya. Ya, Streamlit gimana nulisnya? Streamlit ya. Saya belum coba ini. Ya, ada bimbingan saya yang lagi running sekarang ya. Pakai Streamlit ini buat face recognition gitu ya. Angkatan 18 pagi Mas Indra ya. Tadinya mau ngambil alat, kemudian saya bilang wah nggak bakal kekejar, ganti aja gitu. Saya arahin ke face recognition, ternyata dia ketemu ini gitu ya. Dia googling sendiri di YouTube gitu. Dia nyari sendiri di YouTube ketemu sama ini. Ya, tapi nanti yang akan saya berikan contoh adalah yang Django. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau pakai Flash boleh nggak? Silahkan. Saya pakai Streamlit boleh nggak Pak? Ini base-nya Python ya. Silahkan ya. Kalau mau base Python, misalnya gini, Pak, saya mau pakai PHP Pak. Oke, ya. Oke, tapinya apa? Anda harus bisa menanamkan model hasil trainingnya di dalam PHP. Misalnya apa? Anda bisa memfloating script yang ada di Python itu di dalam PHP. Bisa Pak? Silahkan dicoba. Ya, silahkan dicoba. Teknologi berkembang ya. Ada sekarang namanya PyScript gitu ya. Kalau mau coba PyScript juga boleh ya. Tapi saya juga belum coba PyScript ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya saya pengen di mata kuliah ini minimal Anda melihat sedikit implementasi dari, bukan implementasi sebenarnya ya, deployment dari algoritmanya di sini. Itu ya. Oke, deal. Boleh nawar nggak? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau Mbak Ari udah beres ya. SPK pagi ngikutin udah ya. Oh iya. Mbak Ari udah beres. Oke Mbak Kurnia Syahidah. Ya. Oke Mas Oscar. Oke. Pokoknya diikutin aja. Kalau ada error, dilihat errornya. Ternyata jaringannya nggak ada. Itu juga masalah ya. Itu juga masalah. Oke, jadi ibaratnya sebenarnya ini saya kasih juga di anak SPK ya. SPK pagi kan saya yang pegang, ya itu udah ada videonya sebenarnya. Jadi kalau misalnya waktunya nggak cukup di ini, Anda tinggal nonton video SPK hari Senin itu saya ajarin dari awal banget. Yang Bari dan nyoba. Oke, jadi kita punya berapa minggu? Kita punya 4 ya. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 ya. Minggu ini kita install apa aja yang perlu kita install. Minggu 2 saya sedikit bicara tentang MVT nya mungkin, tapi ya secara cepat aja. Minggu ketiga kita bisa mencoba masukin ada template yang bisa Anda coba gitu ya. Anda sudah di deploy, tinggal di running. Di 3-4 nya ini ibaratnya sudah bisa lah. Insya Allah sih bisa ya. Syaratnya apa? Berani nyoba ya. Berani nyoba. Jadi nanti ini apakah bisa sampai skripsi? Sampai tesis juga bisa gitu ya. Sampai tesis juga bisa. Oke, jadi susah nggak Pak? Dibandingin dengan Big Data PySpark, Anda udah install PySpark sama saya kan? Ini tuh 1/5-nya, 1/10-nya malah. Percaya nggak? Percaya. Udah tanya yang udah install ya. Oke, gini ya. Saya udah kirim PDF kan ya. Di WA group saya udah kirim. Saya salah grup nggak itu? Enggak kan? Oke, kita ikutin ya. Ya, kita ikutin. Silakan Anda lihat PDF-nya. Pertama, ada koneksi internet. Ada koneksi internet nggak? Ya, saran saya pakai paket data sendiri ya. Kalau nggak pakai data temennya lah ya. Oke, sudah? Oke, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan membangun sebuah ya infrastruktur lah ya, infrastruktur yang akan kita gunakan untuk mendeploy model dari machine learning di Python lah ya. Oke. Pertama
Anda sudah dapat mata kuliah ini belum? Pemrograman berbasis web 2. Udah dapat belum? Sudah ya. Pakai apa dulu? Pakai PHP. Ya. Oke, database-nya pakai apa? Database-nya pakai MySQL atau apa? Oke. Oke ya. Nah, sekarang kalau selama ini saya ngajarin Python ya. Sekarang saya akan mengenalkan Python di webnya ya. Python di mana? Di webnya. Oke, nanti kita akan belajar ya, namanya apa? Namanya apa? Django. Jadi Django ini apa? Versi web frameworknya punya Python. Anda juga usah mikir macam-macam, nanti diikuti aja langkah-langkahnya gitu ya. Nanti Anda bisa membandingkan apakah menginstal Django ini lebih mudah daripada menginstal PySpark. Oke, siap nggak? Siap ya. Oke, ini ada Mas Agus, ada Mbak Ari yang udah nginstal juga. Nanti bisa testimoni gimana instalnya. Oke, yang pertama ya, Anda sudah punya Python belum? Sudah ya? Ya, udah punya Python belum? Sudah. Nah, kalau kita mengikuti langkah-langkah di book ini, ya, itu pertama, silakan Anda buka apa itu namanya command prompt-nya, ya, buka terminalnya, ya. Kemudian Anda buka terminal seperti ini, ya. Ada dua versi ya. Ada command prompt biasa, ya. Ada command prompt biasa. Ada command prompt biasa. Yang kedua ada yang namanya Anaconda prompt. Udah paham kan ini? Sudah ya? Udah pada kenal kan Anaconda Navigator? Sudah ya? Pokoknya ini kelompok ya, ini kelompok ya. Jadi nanti diskusi aja ya. Tapi saya pengen ya bisa melihat alurnya lah ya. Jadi saya pengennya Anda ketika skripsi bisa ngerjain sendiri gitu ya. Bisa pede saya ngerjain skripsi sendiri gitu ya. Walaupun nggak sempurna programnya tapi konsepnya bisa dapat. Itu lebih bagus daripada ya saya nggak terusin ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, pertama kita apain? Kita cek. Nah, perhatikan di sini, kelihatan nggak yang di belakang? Nggak dong ya? Kelihatan nggak? Nggak ya? Oke, saya gedein lah. Ya. Tugas pertama Anda adalah mengecek apakah punya Python apa enggak ya. Punya Python apa enggak ya. Kita pakai apa? Kita pakai Python. Kurang gede, Pak. Kita gedein lagi ya. Oke ya, udah ya. Oke, kelihatan nggak? Pertama kalau seperti ini maka ini Anaconda prompt ya. Anda harus bisa membedakan, oh ini lagi di base, maka dia Anaconda prompt ya. Kalau pengen keluar gimana caranya? Exit aja lah ya. Exit. Malah keluar beneran ya. Kalau mau keluar gimana? Conda deactivate ya, deactivate. Nah, kayak gitu ya. Oke, di clear dulu. Oke. Silakan dibuka silakan dibuka command prompt-nya. Kemudian dicek ada Python-nya enggak. Caranya gimana? Python, kemudian dash, kemudian version. Silakan diikutin. Dapatnya versi berapa, Mas? Versi berapa? Versi berapa? Versi 27 apa versi 38? Ya, saya punya banyak ya. Ya, ini kalau pakai Python seperti ini munculnya 2718, tapi kalau pakai Python 3 di sini pakai berapa? Python 38. Gitu ya. Waktu anak Senin itu ditanya ada Pythonnya, maka jawabannya kebanyakan nggak punya ya. Kenapa nggak punya? Karena mereka menggunakan Anaconda Navigator. Berarti install Anaconda Navigatornya, Pythonnya nggak diinstal. Tapi nggak ada masalah. Berarti Pythonnya ada di Anaconda Navigator. Nah, berarti sekarang silahkan Anda buka Anaconda prompt-nya. Ya, ikutin ya. Buka
anaconda navigatornya ya. Sorry, kok anaconda navigator. Anaconda promnya, sorry, anaconda prom. Silakan diikutin. Gimana caranya? Tinggal diketik aja anaconda prom atau dicari anaconda prom. Maka pastikan tampilannya seperti diikutin ya. Diikutin ya. Kalau nanti Anda udah ngikutin 10 langkah, Anda bisa, oh ternyata gini aja Pak. Iya, kalau udah bisa ya. Kalau belum, ini gimana, nggak ada bayangan gitu ya. Jadi silakan pastikan Anda berada di dalam base-nya anaconda prom. Bisa dipahami? Bisa. No picture hoax. Silakan di screenshot bagi di grup. Ke saya agak kurang ini. Silakan di screenshot atau di foto, kemudian taruh di di send di WA grup kita. Gitu ya. Tenang aja, nanti saya custom gitu ya, saya adjust, tidak terlalu sulit juga gitu ya. Saya nggak bakal, tar dulu, jangan sampai sini dulu Mas. Kejauhan Mas. Ya. Ya, ini Python berapa? 4 ya. Oke, Python 4. Ya. Ya, gimana? Sudah? Sudah masuk ke base-nya belum? Assalamualaikum. Ya. Oke, ini siapa ini? Fitri ya. Oke, good. Ya, yang lain ya minimal 7 dulu lah. Yang lain mana? Supaya nggak ketinggalan. Ya. Ya, pokoknya diikutin aja. Nanti pahamnya setelah mengikutin gitu ya. Oh, gini aja Pak gitu ya. Nurasya sudah? Oke. Ya, yang lainnya silakan. Ya. Yakin aja dulu lah ya. Yakin aja dulu. Yang lain silakan, saya masih tunggu. Ya. Mana lagi yang lain? Baru 2 ini. Ya, oke. Perhatikan di situ foldernya ya. Perhatikan Anda di folder apa? Ada user gitu ya, ada user gitu ya. Ada user Nur Asia gitu ya. Itu adalah aktif foldernya, aktif direktorinya. Oke, good. Ini siapa ini? Reni, ada Reni? Ini Reni bukan? Reni ya? Reni ada Reni? Oke, good. Ya, Mas Evan pakai Python 3 Mas Evan. Perintahnya pakai Python 3. Kalau Python aja yang ketarik Python 2. Kasih perintahnya Python. Coba di ini ya pakai virtual VNV aja nanti ya. Mas Oscar punya ini enggak, Anaconda Prom enggak? Pernah ngisa Anaconda Navigator enggak? Coba cari ada Anaconda enggak? Ada pernah ngisa Anaconda enggak? Nggak ada ya. Oke, nanti pakai cara kedua aja ya. Pakai cara kedua, pakai VNV aja. Oke. Kalau yang belum punya Anaconda, nanti kita pakai 2 cara lah ya. Oke, mana lagi? Udah 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5, 2 lagi. Gak Putri mana? Ya. Minggu depan harus sudah ya. Biar gak ketinggalan ya. Mas Nova udah belum? Mbak Mercy? Mbak Messi? Kok Mercy? Oke.
Ya, ini siapa Citizen? Novel. Oke. Ya, bisa saya lanjut apa masih ada yang nunggu? Mbak Kurnia udah belum? Oke, kita lanjut nih ya. Ini direkam juga sih. Coba saya potong aja di sini.